Bab 2123. Lanjutkan misinya. Semua orang keluarga bela diri kuno Chen tercengang. Melihat Kason tergeletak tidak bergerak sama sekali di tanah, semua orang tampak ketakutan. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan yang baru saja diberikan pada cabang keluarga bela diri kuno Chen telah menghilang. Baru pada saat itulah anggota keluarga Chen berani bergerak. Seorang lelaki tua dari keluarga Chen dengan cepat melangkah maju dan memeriksa kondisi Kason. Tak lama kemudian, dia mundur ke belakang dengan langkah tidak seimbang dan berujar ketakutan, "Tuan mati." Apa? Semua orang keluarga Chen tercengang. Seorang pendekar yang berdiri di puncak alam bawah bela diri kuno mati. Mana mungkin ini bisa terjadi? Di alam bawah bela diri kuno, pendekar puncak alam surgawa kelas 3 bisa dibilang cukup hebat, bahkan Armin selaku kepala aliansi pelindung, juga belum tentu berani mengatakan dirinya yang mampu membunuh Kason secara langsung. Tapi sekarang, Kason yang berada di puncak alam-alam surgawa kelas 3 memang sudah meninggal dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ngeri di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang mengerikan sebelum meninggal. Pendekar Desa Emperor, Tuan dibunuh oleh pendekar Desa Emperor. Anggota keluarga Chen langsung teringat akan suara yang muncul di atas keluarga Chen tadi. Suara itu mengaku berasal dari Desa Emperor dengan nama Samor. Seseorang berkata dengan wajah penuh ketakutan, Samor sepertinya ada mengatakan sesuatu sebelum membunuh Tuan Kason. Yang lainnya berkata, dia bilang, memasuki dunia sekuler tanpa izin, pantas dihukum. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sana menjadi sangat pucat. Tampak jelas, pendekar Desa Emperor ingin membunuh Kason karena keluarga-keluarga bela diri kuno Chen menyerbu dunia sekuler. Meskipun batas pemisah sekarang telah hancur, tapi alam bawah bela diri kuno masih ada. Oleh karena itu, Desa Emperor tidak mengizinkan kekuatan dari alam bawah bela diri kuno untuk menyerang dunia sekuler. Orang tua yang baru saja menyelidiki vitalitas Kason bernama Yudi. Dia adalah orang tua paling senior di keluarga Chen. Kalau dipikir-pikir, Kason harus memanggilnya paman. Yudi tiba-tiba kepikiran sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, segera hubungi Hervan dan minta dia untuk segera bawa orang kembali ke alam bawah bela diri kuno. Pendekar Desa Emperor baru saja membunuh Kason, tetapi malah tidak menyerang siapapun di keluarga Chen. Namun, tim yang dipimpin oleh Hervan semuanya adalah Master Alam Surgawa kelas 3. Mereka sekarang sedang berangkat ke markas besar wilayah perang Dongzhou, dan Samor pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Pendekar yang dibawa Hervan adalah pendekar terkuat dari keluarga Chen. Jika Samor membunuh mereka, maka pendekar teratas di keluarga mereka juga lenyap begitu saja. Sejak saat itu, keluarga Chen tidak ada kekuatan lagi untuk bersaing dengan keluarga bela diri kuno lainnya. Segera, seseorang menghubungi nomor Hervan. Sebelum Hervan berbicara, Yudi menyambar telepon dan berkata dengan tergesa-gesa, "Hervan, segera bawa orang-orang kembali ke alam bawah bela diri kuno." Hervan berkata dengan bingung, "Kakek, sebentar lagi akan menyelinap ke markas besar wilayah perang Dongzhou. Aku matikan panggilan dulu ya, sekarang aku akan membawa orang masuk ke dalam." Usai berkata, dia menutup panggilan tanpa memberi kesempatan untuk Yudi bicara. Ketika Yudi meneleponnya lagi, malah sudah tidak tersambung. Bajingan! Yudi tiba-tiba menjadi marah dan menghancurkan teleponnya hingga berkeping-keping. Dia menatap bintang-bintang dan berkata dengan putus asa, ini adalah rencana Tuhan untuk menghancurkan keluarga Chenku. Pada saat yang sama, di tepi luar markas besar wilayah perang Dongzhou, Hervan memimpin 4 Master Alam Surgawa kelas 3. Dia melirik ke keempat pendekar dan berbisik, apakah kalian semua sudah mematikan ponsel kalian? Mereka berempat mengangguk. Hervan mengangguk dan berkata dengan suara berat, ini adalah pertempuran pertama kita di dunia baru, jadi kita tidak boleh kalah. Nanti kita akan bertindak sendiri sesuai rencana. Aku akan menenggal pemimpin mereka dan kalian hancurkan gudang senjata api mereka. Siap. Keempat orang itu mengangguk dengan cepat. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan membalut mereka berlima. Pada saat ini, mereka berlima merinding dan tampak ketakutan. Di sebelah Hervan adalah seorang pendekar alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Wajahnya penuh ketakutan, sekujur tubuhnya juga gemetar, bahkan kata-katanya terdengar gemetar, itu adalah pendekar alam surgawa kelas 4. Mendengar ini, 4 orang lainnya sangat terkejut. Apakah mereka menjadi sasaran Master Alam Surgawa kelas 4? Bunuh!
Detik berikutnya, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar. Anggota tim terkemuka keluarga Chen yang dipimpin oleh Hervan langsung tercengang dan buru-buru berdiri siap melawan. Namun, mereka semua langsung dihabisi tanpa melihat siapa lawan mereka. Hingga detik ini, Kason selaku kepala keluarga Chen, Hervan selaku pewaris keluarga Chen, dan pendekar alam surgawa kelas 3 lainnya terbunuh habis. Keluarga bela diri kuno Chen cabang Dongzhou meraung sedih. Kematian Kason bagai akhir dunia bagi mereka. Ketika keluarga Chen sedang berduka, 5 mayat berjatuhan di lapangan keluarga Chen. Tuan, ini adalah tim pendekar alam surgawa kelas 3 yang dipimpin oleh Hervan. Mereka semua mati. Setelah memastikan identitas mayat tersebut, seorang pria kuat dari keluarga Chen mendatangi Yudi dan berkata dengan wajah penuh ketakutan, mereka semua mati seperti Tuan, dada yang terpukul keras hingga jantung hancur dan tewas di tempat. Yudi tersandung dan langsung jatuh ke kursi. Wajahnya penuh keputusasaan, dan matanya yang keruh dipenuhi air mata. Pendekar keluarga Chen itu bertanya, Tuan, apakah Anda ingin memberitahu apa yang terjadi di sini kepada aliansi pelindung? Yudi mengertakkan gigi dan mengangguk, aku akan menghubungi kepala aliansi sekarang juga. Pendekar keluarga Chen itu segera menghentikan Yudi dan berkata dengan suara kecil, Tuan, aku rasa tidak perlu memberitahu mereka. Kerugian keluarga Chen sudah sangat besar. Jika Anda memberitahu mereka apa yang terjadi pada keluarga Chen saat ini, mereka pasti akan berwaspada. Saat itu, kedudukan keluarga bela diri kuno Chen yang sudah rugi besar juga terjatuh. Yudi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aliansi pelindung tidak menaruh mata-mata di keluarga kita? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi pendekar keluarga Chen itu tiba-tiba berubah. Yudi mengabaikannya, dan tetap menghubungi Armin dan berkata dengan suara berat, Tuan, tadi ada seorang pendekar yang mengaku dirinya berasal dari desa Emperor di keluarga Chen cabang Dongzhou, orang itu pun langsung menghabisi kepala keluarga kita. Armin yang berada jauh di provinsi pusat tidak terkejut menerima kabar ini, karena dia baru mengetahui berita tersebut 5 menit yang lalu. Namun dia tetap berpura-pura terkejut dan berkata dengan kesal, kamu tidak perlu khawatir, kematian kepala keluarga Chen tidak akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Armin menutup panggilan. Provinsi Pusat, Cabang Aliansi Pelindung. Ekspresi Armin sangat suram, padahal sebentar lagi sudah mau beraksi, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di Dongzhou. Pada saat ini, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia berjalan ke tepi jendela, melihat pemandangan malam di luar dan bergumam, Kason telah terbunuh. Apakah akan ada pendekar desa Emperor dari bagian provinsi lainnya? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke samping, menghubungi seseorang dan berbisik, pendekar desa Emperor baru saja muncul di Dongzhou dan membunuh kepala keluarga Chen, Kason. Apakah rencana tengah malam ini masih mau lanjut? Orang di seberang panggilan sana tampaknya tidak terkejut, dan hanya berkata dengan dingin, lanjutkan. Setelah hanya mengucapkan kata itu, orang di seberang sana langsung memutuskan panggilan. Bersambung. Bab 2124 Bencana Surgawi Mendatang. Setelah memutuskan panggilan, ekspresi Armin menjadi sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa pendekar desa Emperor akan muncul dan langsung membunuh kepala keluarga bela diri kuno terkemuka, bahkan orang yang baru saja bertelepon dengan dirinya bisa-bisanya juga membiarkannya melanjutkan misi. Duar. Armin menggebrak meja, hingga meja kayu keras itu langsung terbelah menjadi beberapa keping. Pada saat ini, kepala keluarga Bailey, kepala keluarga Qi dan kepala keluarga Su mendatangkan panggilan. Tuan, aku baru saja mendapatkan kabar, katanya Kason dibunuh pendekar desa Emperor. Bahkan ada 5 pendekar alam surgawa kelas 3 juga terbunuh. Tuan, aku baru saja menghubungi kepala keluarga Chen, tapi putra bungsunya yang mengangkat, katanya ayahnya dibunuh oleh pendekar desa Emperor. Tuan, pendekar desa Emperor telah muncul dan membunuh sekelompok pendekar keluarga Chen. Apakah kita akan melanjutkan misi malam ini? Kini 3 kepala keluarga lainnya sangat panik. Menanggapi pertanyaan mereka, Armin hanya menjawab dengan dingin, semuanya berjalan seperti biasa. Setelah dia hanya mengucapkan kalimat ini, dia langsung memutuskan panggilan. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pendekar desa Emperor telah muncul di Dongzhou. Kata orang, Kason langsung terbunuh dalam sekali serangan. Kepala keluarga, bagaimana kalau kita mundur dari aliansi alam bawah bela diri kuno?
Kini pendekar desa Emperor telah muncul. Jika kita masih berani menyerang dunia sekuler, pendekar desa Emperor tidak akan melepaskan kita. Armin, dasar bajingan, bisa-bisanya ingin menggunakan kita sebagai umpan. Pendekar desa Emperor saja sudah membunuh Kason, dan dia masih ingin kita menjalankan misi sesuai rencana. Apakah dia memandang rendah keluarga Su kita? Kepala keluarga, mari kita mundur. Setelah mengetahui Armin masih meminta mereka untuk melanjutkan misi usai mengetahui kematian Kason, orang-orang dari ketiga keluarga seni bela diri kuno pun marah besar. Kota Yan, markas besar Dewan Tetua. Ketiga tetua Dewan Tetua telah menerima kabar bahwa Kason terbunuh. Tetua pertama, benar-benar bukan pendekar desa Emperor yang membunuh Kason, melainkan Songo dari keluarga Jiang yang berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor. Tetua ketiga bertanya dengan wajah terkejut. Tetua kedua yang selalu tenang, kini juga memasang ekspresi kebingungan di wajahnya dan menatap ke arah tetua pertama. Tetua pertama mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Aku hanya memintanya untuk berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor, tapi aku tidak menyangka dia bisa-bisanya membunuh Kason yang memiliki kemampuan puncak alam surgawa kelas 3 dengan cepat." Setelah dikonfirmasi, tetua kedua dan tetua ketiga semakin terkejut. Tetua kedua bertanya, "Tetua pertama, menurut Anda, apakah aliansi pelindung dan keluarga seni bela diri kuno lainnya masih ingin beraksi tengah malam nanti?" Tetua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Biasanya, mereka pasti akan menghentikan operasi tersebut, tapi operasi malam ini jelas sekali merupakan perintah dari orang-orang di belakang Armin, jadi aku masih belum bisa menebaknya." Tetua ketiga mengangguk dan melanjutkan, "Bagi orang-orang di belakang Armin, mau aliansi pelindung atau keluarga bela diri kuno, mereka hanyalah umpan saja. Bahkan jika mereka bertindak malam ini, mereka akan mengalami kerugian besar. Sedangkan bagi orang-orang di belakang Armin, mereka hanya ingin memastikan suatu informasi." Tetua pertama mengangguk, "Benar kata Tri. Sekarang bukan lihat aliansi pelindung dan keluarga bela diri kuno yang mau menyerah atau tidak, tapi orang-orang di belakang aliansi pelindung." Meski Songo berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor dan membunuh Kason itu memberikan kejutan besar bagi keluarga bela diri kuno dan aliansi pelindung, tapi mereka masih belum bisa memastikan apakah pendekar desa Emperor yang benar-benar membunuh Kason. "Meskipun aku tidak tahu bagaimana Songo menjadi begitu hebat, tapi firasatku berkata jika dia sudah memakai jurus rahasia yang hebat atau tidak pil obat yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, sehingga dia dapat membunuh Kason dengan cepat. Entah jurus rahasia ataupun pil obat, pasti ada batas waktu penggunaan, dan jangka waktu ini tidak akan terlalu lama. Songo hanya punya waktu untuk membunuh Kason. Jika dia ingin pergi ke bagian lain untuk membunuh pendekar lainnya, aku khawatir ini akan terlambat. Jika benar-benar pendekar desa Emperor yang menyerang, mereka pasti akan mengirimkan semakin banyak pendekar untuk memenggal kepala 4 kepala keluarga bela diri kuno pada saat yang sama. Namun, mereka tidak melakukannya. Dari sini, aku tidak bisa memastikan apakah pendekar yang membunuh Kason benar-benar dari desa Emperor." Saat ketiga tetua sedang membahas masalah ini, sekretaris dari tetua pertama bergegas masuk dan berkata dengan ekspresi buruk, "Gawat, para tetua. Tadi ada kabar yang menyampaikan bahwa aliansi pelindung tidak menyerah untuk melakukan operasi tengah malam nanti." "Apa?" Ketiga tetua itu tercengang. Meskipun mereka sudah ketebak dan bersiap menghadapi aliansi pelindung untuk terus mengambil tindakan, tapi kabar ini memang berada di luar dugaan mereka. Sekretaris itu berkata dengan wajah serius, "Kabar ini sudah sangat pasti. Aliansi pelindung sudah membuat persiapan untuk menyerang wilayah perang provinsi pusat. Kason dari keluarga bela diri kuno Chen telah terbunuh, dan keluarga Chen sudah mundur dari Dongzhou. Meskipun 3 keluarga besar lainnya belum mengambil tindakan, tapi ada kemungkinan besar mereka akan terus mengikuti aliansi pelindung." Tetua pertama mengangguk, "Baik, kami mengerti, kamu keluar dulu." "Siap." Setelah sekretaris pergi, wajah tetua pertama langsung menjadi serius. Dia memandang tetua kedua dan tetua ketiga berkata, "Sekarang, kita hanya bisa bertarung sebisa kita. Selama aliansi pelindung dan keluarga bela diri kuno berani mengambil tindakan, kita akan mengerahkan senjata api, hancurkan markas mereka di alam bawah bela diri kuno terlebih dahulu." "Siap." Tepat ketika tetua pertama sedang mengatur penempatan, keluarga Jiang, alam bawah bela diri kuno. "Ayah." Ketika Jaden melihat Songo kembali, wajahnya tampak sangat terkejut.
Dia dapat merasakan aura dalam tubuh Songo yang sangat tidak teratur, dan ketika Songo kembali ke keluarga Jiang, aura bencana surgawi memenuhi keluarga Jiang. Songo dengan cepat duduk bersila dan mulai menjalankan latihannya, sebisa mungkin menekan aura yang membuncah di dalam tubuhnya. Jaden, jika aku mati dalam bencana surgawi, lain kali tolong pimpin keluarga Jiang ya. Songo tiba-tiba memandang Jaden dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia paham betul akan efek mengerikan dari pil 9 kernatian ini. Setelah memakainya dan efeknya hilang, orang yang meminum pil tersebut akan memasuki masa kelemahan, bahkan juga mampu mendatangkan bencana surgawi. Tapi sekarang, langit di atas keluarga Jiang sudah memunculkan bencana surgawi. Belum lagi kondisinya yang lemah saat ini, bahkan dalam kondisi prima, akan sulit baginya untuk menahan bencana surgawi. Wajah Jaden menjadi pucat seketika, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Ayah, Karnu pasti akan selamat dari bencana surgawi itu." Songo menggelengkan kepalanya. Dia menatap kilat dan guntur di atas keluarga Jiang, serta merasakan penindasan yang semakin kuat. Dia tahu jelas bahwa dia tidak akan mampu menahan bencana surgawi pertama sekalipun, apalagi bencana surgawi ada 9 tahap, dan masing-masing tahap akan lebih kuat dari tahap sebelumnya. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melawan bencana surgawi itu. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan musnah. Dia akhirnya menatap Jaden dan memandangnya dengan wajah serius. Ketika Jerry kembali, kamu harus memimpin seluruh keluarga Jiang untuk membantunya. Dari apa yang aku tahu tentang dia, dia selalu memperlakukan keluarga Jiang dengan baik. Bersambung.